Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Meliani dari kelas 5B dengan NPM 19352234464. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Menurut hal-hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 ada keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor berikut. A. Kelahiran. Angka kelahiran juga disebut fertilitas atau natalitas, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pernikahan usia muda, khususnya masyarakat pedesaan. Kedua, besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak banyak. Selanjutnya, beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya hal-hal berikut. Yang pertama, keluarga berencana atau disebut dengan KB. Kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak kehamilan demi peningkatan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. Kedua, Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan lelaki 20 tahun. B. Kematian. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau moralitas. Faktor penyebab kematian antara lain: yang pertama, sarana kesehatan yang belum memadai. Kedua, tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah. Ketiga, kurangnya gizi makanan sebagai besar penduduk. 4. Pencemaran lingkungan. 5. Kecelakaan lalu lintas. Keenam, peperangan. Ketujuh, bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendali kematian atau penghambat antara lain: 1. Meningkatnya fasilitas kesehatan. 2. Tingginya tingkat kesehatan masyarakat. 3. Makanan yang cukup bergizi. 4. Lingkungan yang bersih dan teratur. 5. Ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. 6. Keadaan negara yang damai. C. Migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan tersebut disebut dengan mobilitas sirkuler. Alasan-alasan menyebabkan terjadinya migrasi yaitu: ke-1, ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. Kedua, politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. 4. Sosial, yaitu adanya tekanan dari tetangganya. Keempat, agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Kelima, kepadatan penduduk. Keenam, keadaan geografis lain. Dan yang ketujuh, melanjutkan pendidikan, berpetualang, dan sebagainya. D. Informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Yang pertama, sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan, pengelolaan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Yang kedua, registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi dilakukan setiap saat lembaga administrasi terkecil, misalnya tingkat RT dan RW. Kualitas penduduk. Beberapa parlementer yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan, menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Kedua, struktur sosial. Struktur sosial atau social structures adalah bentuk
kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh penghimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosional. Yang ketiga ada sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena peraturan institusional yang rapih yang mendorong seorang untuk bekerja. A. Pengaruh langsung. 1. Konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai commodities yang harganya berupa gaji atau upah. Tidak hanya para pekerja pabrik atau swasta, tetapi juga pegawai pemerintah mulai dari kepala biro sampai ke pesuruh dianggap sebagai pihak yang menjual tenaganya. 2. Konsep kebebasan memilih. Dalam administrasi negara, dalam hal ini administrasi kepegawaian, pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. 3. Konsep kebebasan kontrak. Di pasar, orang bebas melibatkan diri daripada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa-jasa menurut syarat yang disetujui. B. Pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. 4. Ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan kebijakan publik. Pada dasarnya tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. 5. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik atau political scientist memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarisme. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.